Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala ma sa'idatikum bil huduri fi hadzal fash. Sa'ufassir alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Bapak Ibu saudara sekalian, antara Ahmad Taufik dan Zuma ada orang ketiga yang mengadu domba orang-orang yang mencoba memainkan video cuap-cuap, dan kemudian ada lagi satu pihak yang dibayar. KTP-nya KTP Islam, tapi dia dibayar untuk bisa memfitnah juru dakwah Islam, apologet Islam. Nah, orang Islam yang mau dibayar besar inilah yang menimbulkan adu domba yang sangat besar, dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Masya Allah. Masih ada untunglah ada saudara-saudara yang lain memahami tentang pihak ketiga, dan pihak ketiga ini sedang dilacak siapa yang di belakang dari pihak ketiga yang membiayainya. Persoalannya karena bermunculan ratusan video, ratusan orang bermuncul banyak sekali yang kerjanya adalah menghina Islam dan menghina pribadi-pribadi dari orang yang mendakwahkan Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Mari kita akan dengarkan sedikit. Ada yang sudah menyadari betapa perlunya kita melacak bersama-sama pihak ketiga yang membayar ini dengan biaya yang besar. Allahu Akbar. Mari kita dengarkan. Dimanapun lu kesalnya, nanti kalian ketemu di jannah. Walaupun masuk neraka dulu kan, tapi ujungnya kan kita masuk surga. Ujungnya kita bertemu. Artinya ini saudara kita, ya sudahlah. Saya katakan itu. Tapi kalau yang fitnah, ini saya lawan. Yang fitnah, saya lawan. Contohnya siapa? Logika. Saya ingin katakan langsung, logika ini jelas fitnah, teman-teman. Apa yang disampaikan Bang Zuma, itu berdasarkan realita. Ya, apa yang disampaikan Bang Zuma, ya kita dengar dulu. Nanti saya akan kasih pandangan saya, ya, sebagai orang yang ada di luar api saat kejadian. Bagaimana cara kerja alat pengukur glukosa darah non-invasif? Masya Allah. Ketika Anda meletakkannya di jari dan... Apa ini reklamnya? Nah, kesimpulan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesimpulannya ialah sudah ada kelompok yang menyadari tentang orang-orang yang bisa dibayar itu, yang memfitnah Islam dengan segala macam caranya. Adu dombalah umat Islam, katanya Ustadz dengan Ustadz, keturunan Arab Al-Ba'lawi dengan yang tidak Ba'lawi, yang keturunan Habib dengan keturunan Sayyid, orang pendatang dengan pribumi, walaupun sama-sama Islam. Masya Allah. Ini kerja siapa ini? Kerja PKI ini, pekerja komunis dan pekerja orang ateis dan orang-orang Zionis. Nah, merekalah yang berusaha untuk mengobrak-abrik persatuan umat Islam dengan berbagai-bagai cara, dengan menggunakan biaya yang sangat besar. Masya Allah. Dan itu cukup terjadi. Mengenal apa yang dilakukan oleh API. Kalau sekarang saya di dalam. Sekarang saya di dalam sejak 2 bulan lalu. Bang Zuma minta tolong untuk dibantu. Minta dibantu di dalam API, saya masuk. Tapi sebelumnya saya di luar. Walaupun hubungan saya sangat dekat ya. Bahkan banyak teman-teman yang agak bingung gitu. Ini Bang Julius API atau bukan gitu. Karena secara hubungan emosional sangat dekat dengan para pengurus, bahkan sering gitu, mereka melihat pengurus API, kalau saya bilang A, B gitu kan, mereka ikut gitu. Masya Allah. Mereka ikut. Jadi ada beberapa teman yang nggak tahu. Jadi di sini saya sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bagaimana orang ketiga ini yang mengadu domba umat Islam? Kita bacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik, orang-orang yang dengki membawa berita, maka hendaklah periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada saudaramu yang lain tanpa kamu mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, yang akhirnya menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Nah, orang lain ibarat kita jalan berdua, tiba-tiba di tengahnya ada orang dari pinggir jalan berlindung sebalik semak, melemparkan batu ke punggung yang di depan ketika yang di belakang mandang ke tempat lain. Nah, lalu yang di depan ini menoleh ke belakang, kurang ajar kau pukul aku dengan batu. Enggak, haram demi Allah, enggak ada. Itu tadi ini batunya. Oh, enggak tahu saya. Siapa lagi kau yang ada di belakang ini? Nah, yang di belakang juga aku bersumpah berani muhabalah. Aku tak pernah melakukan apapun. Bersumpahlah keduanya, saling mencecah, bermusuhan keduanya. Padahal itu yang membuatnya adalah orang yang ketiga yang berlindung di sebalik semak-semak, di sebalik jembatan. Kan itu sudah banyak contoh-contohnya. Humor-humor di kalangan para humoris membuat video. Itu walaupun video humor, video yang membuat bergurau-gurau, tapi ada hikmah di belakangnya. Apa? Hikmah di belakangnya akan ada orang ketiga yang dia bersembunyi, tidak terdeteksi oleh kedua kelompok ini. Akhirnya kedua kelompok ini berperang, berkelahi, saling menghujat, saling bertinju, berkelahi, bahkan bisa saling membunuh. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Tetapi saat kejadian yang namanya si logika ini, saya belum di dalam, tapi saya tahu betul. Saya tahu betul dan saya akan jelaskan kenapa saya mengatakan bahwa logika ini menipu. Ya, saya katakan dengan jelas dan saya berikan argumen pandangan saya. Masya Allah. Terserah kalian mau dengar atau tidak, tapi saya kasih yang berdasarkan logika. Kalau saya ngomong tuh selalu berdasarkan logika, teman-teman. Bukan asal ngomong. Kalau si Taufik pakai nama logika, tapi kita tahu logikanya kacau. Masya Allah. Logikanya kacau sekali. Saya bukannya ini ya, subjektif. Tapi apa adanya. Kalau Bang Zuma saya salah, saya langsung bilang salah. Silakan cek. Ya, silakan cek. Kalau saya nggak setuju, saya akan bilang saya nggak setuju. Tetapi di medsos. Masya Allah. Masya Allah. Ini apa yang terjadi? Nah, Al-Qurannya mana? Al-Qurannya mana? Al-Qurannya mana? Ini Taufik bereaksi. Al-Qurannya mana? Aku sama dibacot lu. Ambil aja Al-Qurannya. Al-Qurannya mana? Kenapa lu takut pakai Al-Quran? Takut lu. Takut karena kau salah satu yang tahu saya masuk itu. Kau salah seorang yang tahu saya masuk API. Silakan. Iya, silakan lu pinjam Al-Quran. Kalau untuk hoax, kenapa nggak berani pakai Al-Quran? Kenapa?
Masya Allah. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran, lu pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran semua dia akan pakai Al-Quran, pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran. Nggak diterima kalau kayak seperti itu. Ucapan saya aja tadi kalian bantah harus pakai nama asli semua. Sekarang gua minta pakai Al-Quran. Hukum itu harus adil dong. Lu minta kepada aku ini kan. Kau minta aku pakai nama asli, aku pakai nama asli. Sekarang aku minta kau pakai Al-Quran. Silakan. Udah diam kau, diam. Aku bilang aja takut cuma takut bilang aja. Pakai Al-Quran. Dia lagi nyari. Selalu bilang Oke, cuma aja duluan. Pas dia nyari Al-Quran. Cuma aja duluan. Cuma dulu ya. Saya bersumpah demi Allah. Udah siap cuma baru dia. Saya tidak pernah Besarkan, menerima besarkan, laporan. Dengar. Dengar. Demi Allah saya tidak pernah mendengarkan dan menerima laporan resmi kalau ada anggota saya bernama Logika atau M. Taufik. Tidak ada laporan resmi dari divisi yang punya wewenang untuk memutuskan bahwa anggota itu sudah resmi atau tidak. Demi Allah saya tidak pernah mendengarkan sampai detik ini ada anggota yang pernah terdaftar di API atas nama M. Taufik atau Logika. Itu. Kalau pernah terdaftar secara resmi dan dia mengetahui tentang apa yang ada dalam API, maka saya berani kemudian dikutuk. Tunggu dulu cuma Sabar. Dirubah dikit. Tetapi kalau ternyata di awal-awal API apakah sudah ada keresmian itu? Di awal-awal API apakah sudah ada keresmian itu? Itu dulu. tidak kemudian diterima secara resmi atau menerima keanggotaan secara resmi dari API, Bilang itu di awal-awal API apakah sudah ada keresmian itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk dia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Amin. Nah, itulah dia Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu berhasilnya adu domba ini yang terjadi di kalangan antara sesama penyiar agama, sesama YouTuber Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selagi dunia terkembang, iblis tetap berkeliaran di seluruh dunia, masuk menyelusup ke dalam hati orang-orang munafik, hati orang-orang kafir, hati orang-orang ateis. Bagaimana dia ingin membungkam agama Allah, bagaimana dia melawan kepada Allah dengan membinasakan orang-orang yang menyiarkan agama Allah, orang yang membela agama Allah. Mereka akan berusaha memfitnah dan mengadu domba. Adu domba, adu domba, adu domba. Nah, ternyata adu domba itu seperti kata Roma Irama terjadi semenjak zaman dahulu sampai hari ini, bahkan sampai dekatnya hari kiamat. Adu domba itu terjadi. Karena itu hati-hati dan pandai-pandailah kita menyimak tentang orang yang suka mengadu domba. Sekian, terima kasih. Zuma dan Ahmad Taufik, hati-hati terhadap pengadu domba. Allahu Akbar, jangan mau diadu domba, jangan berlebihan dalam bertindak. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Akib, dosen ADI Akademi Dakwah Indonesia dari Riau, mendoakan agar Anda semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.